Halo, selamat datang kembali di Derian si Koi 89. Kita akan ngebahas soal dunia ikan koi, dari cara ngerawatnya sampai cara menyayangi ikan koi kita, dan sampai cara menggemukkan dan membuat mereka sehat. Nah, hari ini di konten ini gue mau ngebahas soal, kalau gue bahas bagaimana cara membuat ikan koi menjadi jinak, itu banyak yang udah ngebahas. Dan gue bukan ahlinya, karena kalau gue ngasih tips yang itu, ikan koi gue aja belum jinak. Apa sih yang ciri khas tanda ikan koi kita belum jinak? Gampang. Kalau kita ke kolam nih, bukan koi yang mendekat malah kabur, malah nyelam. Kayak ikan gue. Kalau gue kasih pakan nih, gak dimakan. Gue agak geser dikit, agak jauh, baru dimakan. Lalu yang terakhir, belum bisa hands feeding, alias gue nyuapin makanan pakai tangan. Apalagi, mana mau, mana nurut. Namanya juga gak jinak. Itulah ciri-ciri ikan koi yang belum jinak, masih liar. Nah, yang gue mau bahas hari ini adalah apa penyebabnya ikan koi menjadi tidak jinak. Kebalikannya justru. Tapi sedikit cerita gue mau berbagi dulu nih. Memang ikan koi gue tidak jinak, alias belum jinak. Karena memang selama ini gue berprinsip gue mau gemukin mereka dulu. Apa hubungannya Yan? Ada. Daripada gue repot-repot duduk di kolam, kasih pakan dikit-dikit lalu banyak. Sedangkan gue 3 tahun terakhir ini lagi belajar cara menggemukkan atau growing phase ikan koi gue. Jadi biar cepet gedenya. Jadi gue menomor duakan untuk melatih mereka menjadi jinak. Yang gue nomor utamain adalah gue kasih pakan sebanyak-banyaknya dengan pakan yang terbaik. Jadi memang gue masih ngasih pakannya ngelempar aja, lalu gue tinggalin. Kadang-kadang aja gue di pinggir kolam, walaupun sebenarnya sering, cuman gue gak pernah deket-deket di ayunan sono tuh. Lalu gue nggak mau sabar melatih pakai tangan kasih makannya. Emang semua salah di gue. Jadi memang kalau ada yang menanya nih sekali lagi, ikan lu belum jinak yang bertahun-tahun belum tuh. Dan gue merasa nggak apa-apa. Kenapa? Nah, ini satu mitos yang harus kita bantah, bahwa punya ikan koi atau ngerawat ikan koi itu nggak harus ikannya menjadi jinak. Nggak harus kok. Walaupun dikutip dari Om Keko Koi nih, dia pernah bilang dan gue setuju, merawat ikan koi itu kalau bisa membuat mereka jinak, itu membuat suatu bonus buat kita. Apa bonusnya? Yaitu kita bisa berinteraksi dengan mereka, bisa memberi makan langsung secara hand feeding pakai tangan, dan hal-hal lainnya. Yang tentunya itu membuat rasa sensasinya merasa dan akan meningkat sebagai penghobi koi. Jadi kalau ada kelebihannya, kalau bisa membuat ikan koi jinak, yes ada, itu dia. Rasa sensasi menjadi bertambah dan lebih dekat ke ikannya. Karena kita juga ngerasa sempurna ya, ngerasa, wih gila aku bisa bikin ikan koi gue jinak. Itu suatu hal yang spektakuler. Tapi ingat, itu kan bonusnya, bukan kewajibannya. Nah, juga suka salah paham nih di masyarakat bahwa membuat ikan koi menjadi jinak itu wajib. Nggak harus. Tapi kalau nanya gue gak mau nafik. Lu mau gak sih ikan koi lu jinak? Mau. Tapi ya mungkin sebentar-sebentar lagi deh. Karena target gue gedein ikan koi gue sudah mulai agak berhasil. Udah mulai gede-gede ikannya. Jadi nanti mungkin setahun lagi gue mau mulai mencoba menjinakkan mereka. Semoga berhasil ya. Udah ngomong panjang lebar, sekarang kita ngebahas beberapa hal yang membuat ikan koi itu tidak bisa menjadi jinak adalah sebagai berikut. Itu versi dari internet yang gue dapat. Yang pertama, penghobi koi tidak memeliharanya semenjak masih kecil atau masih benih. Yang kedua, ikan koi jarang berinteraksi langsung dengan manusia. Atau sebaliknya, kita sebagai manusia nih jarang berinteraksi langsung bersama ikan koi. Yang ketiga, kita sebagai penghobi tidak membiasakan diri memberikan pakan dengan tangan langsung atau hand feeding. Yang keempat, ikan koi takut dengan kejutan-kejutan yang membahayakan. Seperti kita suka nyerok-nyerok kolam kebanyakan, menggertak di kolam, mengobok-obok, atau anak-anak kita suka berenang di kolam. Dan yang terakhir, yang kelima, kepadatan atau populasi ikan koi yang terlalu penuh. Nah, itu versinya dari internet yang gue dapat. 5 hal yang membuat ikan koi kita susah atau tidak jinak. Sekarang gue akan membagikan pengalaman gue, apa yang gue lakukan di rumah yang membuat ikan koi gue tidak jinak. Dan gue sadari itu. Jadi lu jangan tiru. Mau lihat,
Check this out, baby. Pelet dilempar ke kolam, nggak boleh. Harusnya jangan ngelempar-lempar aja, cuma ditaruh di satu titik, pelan-pelan dengan lembut, jangan ngagetin ikan koinya. Dan konsisten, jangan berpindah-pindah. Berikutnya, berpindah-pindah kita memberikan makannya pada ikan koi kita. Yang harusnya nggak boleh pindah-pindah. Kita harus konsisten di satu tempat. Yang itu aja spotnya. Biar ikan koinya terbiasa, jadi hafal, nyaman, dan kenal kita. Yang terakhir, ngasih makan, caranya udah ngelempar, langsung pergi aja. Harusnya nggak begitu. Minimal kita duduk-duduk dulu deh, atau berdiri dulu di pinggir kolam selama beberapa menit. Biar koinya kenal dong. Nah, ini contoh yang kurang lebih, ya bener deh. Kasih makan di satu titik aja. Misalnya di sini nih. Nah, usahain konsisten berulang-ulang ngasih makannya di situ terus titiknya, spotnya. Lalu setelah itu biasanya kita duduk dulu, main-main, ngobrol sama koinya, telepon-teleponan, WA-an, SMS-an, joget bareng, santai, santuy, ngobrol, ngerumpi, gibah, bertegur sapa, silaturahmi. Ya pokoknya usahakanlah akrab dengan koi kita, biar mereka hafal muka kita, gerakan kita, dan harum kita. Nah, begitulah beberapa hal yang gue bisa bagi hari ini tentang penyebab-penyebab yang membuat ikan koi kita di rumah susah atau tidak jinak. Jadi ingat, menjadikan ikan koi kita jinak itu nggak wajib. Nggak ada istilah wajib dalam istilah penghobi koi. Tapi kalau lu bisa membuat ikan koi kita jinak, itu adalah suatu hal yang spektakuler dan membuat dan menambah rasa sensasi kepada kita sebagai perawatnya. Karena kita bisa langsung berhubungan dan berinteraksi dengan mereka secara dekat dan bisa megang-megang mereka. Mereka lebih sering berenang di atas dan lain-lain. Tapi ingat, itu hanya bonusnya. Pilihannya di lo. Kalau ada yang tipenya sibuk nih goyan, gue nggak sempet gini. Yes, banyak banget loh penghobi koi senior juga yang ikannya mahal-mahal, bagus-bagus, bulky besar-besar. Suka ngomong kok, ikan gue sih kapal selam ya, di dalam terus, dikasih makan gue pergi baru dimakan. Apa intinya? Banyak juga penghobi ikan koi yang memang sebenarnya ikan koinya gak jinak juga, tapi sehat-sehat aja tuh dan tetap bisa kita nikmatin. Gitu ya, jadi ada pilihannya buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau emang mau ngobrol-ngobrol dan nanya-nanya dengan gue soal ikan koi, boleh DM di Instagram gue, di follow ya. Jangan lupa kalau emang konten ini membantu pengetahuan soal ikan koi, dibantu subscribe ya, dibagikan juga boleh. Gitu aja, stay safe semuanya, jangan liburan dulu kayak orang-orang udah pada liburan. Corona masih ada. Salam Nishiki Koi, cheers baby, assalamualaikum, dadah. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.